Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pendidikan Akuntansi U 2018 FEUNY akan menyampaikan salah satu materi akuntansi keuangan menengah dengan dosen pengampu Ibu Adeng Pustikaningsih SEMSI. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenal tentang dana pensiun dan post retirement benefit, maka kita harus tahu dulu apa sih itu dana pensiun. Ada yang sudah tahu? Oke, good, baik. Jadi berdasarkan UU nomor 11 tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi si nasabah, seperti itu. Nah, baiklah rekan-rekan semua, di sini ruang lingkup materi yang akan kita bahas ada 4. Nah, untuk materi yang pertama yaitu akuntansi untuk pengukuran kembali. Yang kedua ada ketentuan pelaporan dana pensiun dalam laporan keuangan. Yang ketiga akuntansi untuk tunggakan pada kesempatannya. Dan yang keempat ada penerapan ketentuan akuntansi dana pensiun dan tunggakan pada kerja di Indonesia. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Rizky Oktavianto. Untuk Dr. Rizky Oktavianto, saya persilakan. Terima kasih kepada Mas Vicky yang telah memberikan waktu pada saya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai remeasurement pada dana pensiun dan benefit pasca kerja lainnya. Nah, remeasurement itu apa sih? Berasal dari bahasa Inggris. Re itu artinya kembali dan measurement itu adalah pengukuran. Pengukuran kembali. Apa yang diukur? Remeasurement itu merupakan pengukuran ulang atau pengukuran kembali nilai aset, plan asset or defined benefit obligation atau DBO pada aset dana pensiun atau benefit pasca kerja lainnya. Nah, kenapa harus diukur kembali? Hal ini sebab plan asset dan defined benefit obligation itu mengalami perubahan. Nah, ada dua macam remeasurement. Yang pertama, gain or loss on plan asset. Nah, ini terjadi ketika investasi tidak sama dengan jumlah interest revenue yang kita perkirakan. Nah, apabila investasi itu lebih besar dari jumlah interest revenue yang kita perkirakan, maka itu kita catat sebagai gain atau kita akui sebagai gain. Ketika nilai investasi itu kurang dari interest revenue yang kita perkirakan, maka kita sebut sebagai loss. Kita akui itu sebagai loss. Nah, jenis remeasurement yang kedua yakni gain or loss on defined benefit obligation. Nah, defined benefit obligation itu kita istilahkan seperti utang ya. Obligation itu adalah kewajiban atau utang. Nah, logikanya ketika orang itu nggak punya utang atau utangnya sedikit itu tentu bahagia ya, tidak banyak pikiran dibandingkan dengan orang yang utangnya banyak. Nah, DBO itu logikanya seperti itu. Nah, ketika defined benefit obligation-nya itu tinggi, dinilai terlalu tinggi oleh aktuaris, maka kita simpulkan bahwa defined benefit obligation kita itu mengalami loss. Kita mengalami loss, kita harus membukukan loss. Akan tetapi jika defined benefit-nya itu cenderung menurun, maka kita bukukan sebagai gain. Nah, perubahan-perubahan yang harus diukur kembali itu tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Yang mana itu berasal dari yang pertama, perubahan yang meluas dan tiba-tiba pada nilai wajar sebuah plan asset. Dan yang kedua yakni perubahan pada asumsi aktuarial yang berdampak pada defined benefit obligation. Nah, gain and loss yang dilaporkan tadi, yang kita perkirakan tadi, itu dicatat dalam laba komprehensif lainnya atau other comprehensive income pada laporan neraca seperti itu, atau laporan posisi keuangan. Berikut ini saya sajikan soal mengenai aset gain and losses. Misalnya pada kasus ini Masio Corporation mempunyai plan asset pada Januari tanggal 1 2019 100.000 euro. Nah, pada saat itu
discount rate-nya adalah 6% atau suku bunganya 6% per bulan. Dan actual return pada plan asset itu pada tahun 2019 adalah 8.000 euro. Apakah aset itu gain atau loss? Maka kita cari sebagai berikut. Actual return-nya adalah 8.000 euro, kemudian dikurangi dengan interest revenue. Interest revenue didapat dari 6% dikali 100.000 euro sama dengan 6.000. Dikarenakan actual return lebih besar daripada interest revenue, maka dapat dikatakan bahwa Masio Corporation harus membukukan gain asset. Seperti itu. Berikutnya saya akan menyajikan mengenai contoh kasus jurnal dan kertas kerja untuk pension plan. Nah, terdapat beberapa informasi mengenai pension plan pada Zerle Company pada tahun 2021. Yang pertama yakni annual service cost sebesar 13.000 euro, kemudian discount rate is 10%, actual return on plan asset 12.000 euro, annual funding contribution 24.000 euro, benefits paid to retires during the year 10.500, dan change in actuarial assumption establish the end of year defined benefit obligation 265.000. Untuk instruksinya, kita diminta untuk mempersiapkan atau menyajikan kertas kerja pensiun dan jurnal untuk mencatat pensiun pada Zerle Company dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Bagaimana mencatatnya? Di dalam kertas kerja Zerle Company terdapat dua bagian, yakni General Journal Entries and Memo Record. Nah, pada tanggal 1 Januari 2021 terdapat saldo yakni pension asset yang kita akui sebagai liability sebesar 80.360, dan di sisi memo record terdapat DBO 214.460 dan plan asset 134.100. Apa yang ada di sisi general journal entries harus sama dengan apa yang ada pada memo record, harus balance. Kemudian service cost ditulis pada annual pension expense, begitu juga di defined benefit obligation karena ini merupakan kewajiban, dan interest expense juga ditulis pada annual pension expense dan DBO karena itu merupakan suatu kewajiban. Sedangkan interest revenue ditulis pada annual pension expense dan pada memo record ditulis sebagai plan asset karena ini merupakan aset, seperti itu. Contribution ditulis pada kas, ini sebagai pengurang kas, tetapi ini menambah plan asset. Benefits juga demikian dicatat pada memo record, menambah DBO dan mengurangi plan asset. Kemudian asset loss atau kerugian aset itu dimasukkan di dalam OC atau Other Comprehensive Income atau penghasilan lainnya, pendapatan luar usaha, seperti itu, dan itu mengurangi plan asset. Liability loss juga seperti itu, hingga akhirnya nanti pada 31 Desember 2021 didapat saldo OC sebesar 28.004 dan pension asset or liability itu 105.400. Nah, itu antara general journal entries dengan memo record itu harus sama atau seimbang atau balance. Untuk selanjutnya, mari kita lihat calculation of asset loss and liability loss. Dalam kalkulasi asset loss bisa dilihat beginning plan asset adalah sebesar 134.100 euro,
dan discount rate atau tingkat suku bunga saat itu adalah 10%. Maka expected interest revenue didapat dari 10%-nya beginning plan asset, hasilnya 13.410. Actual return-nya yakni 12.000. Dikarenakan actual return kurang dari expected interest revenue, maka diakui aset loss sebesar 1.410. Sedangkan dari sisi calculation of liability loss, didapat saldo tahun lalu sebesar 214.460 euro, dan ini diakumulasikan ya dengan service cost, interest expense, dan dikurangi dengan benefit paid, maka didapat pada tanggal 31 Desember 2021 saldo sebelum penyesuaian adalah 238.406. Akan tetapi setelah dinilai oleh aktuaris, didapat bahwa saldo liability loss adalah 265.000. Karena saldo berdasarkan penghitungan dari aktuaris itu lebih besar daripada saldo yang semula, maka diakui sebagai liability loss sebesar 26.594. Sehingga akhirnya didapat penjurnalan yakni sebagai berikut. Pension expense sebesar 21.036, dan tadi karena loss maka didebet other comprehensive income loss 28.004. Sedangkan kreditnya yakni cash sebesar 24.000 dan pension asset or liability 25.040. Baik, sebuah fenomena yang sama pentingnya dan sama kompleksnya mengenai dana pensiun ini melibatkan pengungkapan yang luas dan persyaratan-persyaratan pengungkapan. Nah, untuk persyaratan pengungkapan sendiri, kami akan membaginya dalam dua kategori. Yang pertama itu dalam laporan keuangan, dan yang kedua itu dalam catatan atas laporan keuangan. Baik, langsung saja kita akan bahas mengenai sub yang pertama, yaitu persyaratan dalam laporan keuangan. Baik, yang pertama mengenai biaya pensiun. Nah, di sini ada dua persyaratan mengenai dana pensiun dalam laporan keuangan. Yang pertama, wajib melaporkan komponen-komponen biaya pensiun sebagai pendapatan komprehensif dan melaporkan total biaya pensiun. Baik, selanjutnya yang kedua adalah melaporkan komponen biaya layanan dan pendapatan operasional serta bunga bersih sebagai pendapatan yang terpisah dari pembiayaan. Nah, di sini dapat disimpulkan ada dua persyaratan, yaitu yang pertama diakui sebagai pendapatan komprehensif dan adanya pemisahan mengenai komponen dari biaya pensiun itu sendiri. Baik, yang kedua yaitu pengukuran kembali keuntungan dan kerugian atau biasa kita sebut dengan remeasurement. Nah, di sini syarat yang pertama yaitu keuntungan dan kerugian harus diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya, dan yang kedua tidak diakui sebagai laba bersih dari suatu perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan melihat contoh pelaporan dalam laporan keuangan ya. Nah, di sini diketahui net income suatu perusahaan sebesar 100.000 dan mengalami liability loss sebesar 60.000 serta asset loss sebesar 15.000 dan akumulasi OC sebesar 40.000. Nah, di sini kita harus mengelompokkan dari kerugian itu sebagai pendapatan komprehensif lainnya terlebih dahulu. Di situ dijumlahkan 75.000. Nah, baru kita mengurangkan dengan net income sebesar 100.000 dan kita peroleh komprehensif income-nya sebesar 25.000. Baik, untuk ketentuan pelaporan keuangan sendiri ada dua pendekatan ya. Yang pertama ada one statement approach dan a two statement approach. Untuk one statement approach sendiri sudah dijelaskan seperti sebelumnya, yaitu kombinasi dari pendapatan komprehensif dari suatu perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari a two statement approach ya teman-teman ya. Nah, di sini dari perhitungan tadi sebelumnya diketahui komprehensif income suatu perusahaan berjumlah 25.000.
Baik, langkah selanjutnya adalah mencari akumulasi OCI untuk tahun periode selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini caranya adalah dengan cara mengurangkan akumulasi OCI periode lalu dengan loss yang telah diperoleh perusahaan pada periode ini. Nah, di situ sudah diketahui hasilnya berjumlah 35.000 ya teman-teman. Nah, di sini hasil 35.000 tadi baru bisa dilaporkan dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Baik, kita akan membahas pengakuan status pendanaan bersih untuk rencana pensiun. Nah, di sini suatu perusahaan harus melaporkan pada suatu laporan posisi keuangan mengenai kelebihan dana pensiun atau kita sebut dengan aset pensiun, atau kekurangan dana pensiun atau kewajiban pensiun sesuai masa manfaat dari rencana pensiun perusahaan yang bersangkutan. Yang selanjutnya kita akan membahas klasifikasi aset pensiun atau kewajiban pensiun. Nah, di sini kelebihan nilai wajar aset program selama kewajiban imbalan pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Jadi, dalam laporan posisi keuangan diletakkan dalam sub dari bagian aset tidak lancar suatu perusahaan yang bersangkutan. Baik, selanjutnya kita akan membahas agregasi rencana pensiun. Nah, di sini satu-satunya situasi di mana penyeimbangan diizinkan adalah ketika suatu perusahaan mengalami situasi yang pertama, yaitu memiliki hak yang dapat ditegakkan secara hukum untuk menggunakan surplus di satu rencana untuk menyelesaikan kewajiban dalam rencana lainnya. Nah, yang kedua yaitu berniat untuk menyelesaikan kewajiban secara bersih atau untuk merealisasikan surplus dalam satu rencana dan menyelesaikan kewajiban di bawah rencana lain secara bersamaan. Nah, di sini harus ada salah satu dari dua komponen di atas yang harus dipenuhi perusahaan ketika ingin melakukan agregasi rencana pensiun dari suatu perusahaan yang bersangkutan. Baik, selanjutnya kita akan membahas ketentuan dalam pelaporan dalam catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan. Ya, di sini perusahaan wajib melaporkan 3 informasi dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, yaitu menjelaskan karakteristik rencana manfaat pasti dan risiko yang terkait dengannya. Yang kedua, identifikasi dan jelaskan jumlah dalam keuangannya pernyataan yang timbul dari program manfaat pasti. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana rencana manfaat pasti dapat memengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian perusahaan arus kas di masa depan. Nah, di situ setidaknya perusahaan wajib mencantumkan 3 informasi tersebut yang akan digunakan pengguna laporan keuangan untuk mempertimbangkan manfaat aset pensiunnya. Saya, Muhammad Dwi Kurniawan, akan memaparkan materi tentang akuntansi untuk manfaat pasca pensiun lainnya. Selain dari program pensiun, perusahaan sering menjanjikan jenis manfaat pasca pensiun lainnya. Manfaat pasca pensiun lainnya termasuk asuransi jiwa di luar program pensiun, perawatan gigi dan perawatan mata, jasa hukum dan pajak, dan lain sebagainya. Karena tunjangan kesehatan adalah yang terbesar dari manfaat tunjangan lainnya, maka perusahaan menyediakannya secara umum. Adapun perbedaan dari program pensiun dan tunjangan kesehatan. Yang pertama, dari sisi pendanaan, program pensiun itu umumnya didanai. Namun, tunjangan kesehatan umumnya tidak didanai. Lalu, dari sisi manfaat atau benefit, program pensiun jumlah level dolar yang didefinisikan dengan baik. Namun, tunjangan kesehatan umumnya tidak tertutup dan variabilitasnya bagus. Lalu dari sisi beneficiary atau penerima manfaat, program pensiun itu penerimanya yaitu pensiunan, mungkin beberapa manfaat untuk pasangan yang selamat. Lalu untuk tunjangan kesehatan sendiri, penerimanya itu pensiunan, pasangan, dan tanggungan lainnya. Lalu dari sisi benefit payable atau pembayaran manfaat, program pensiun tersebut pembayarannya secara bulanan. Namun tunjangan kesehatan itu pembayarannya sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan. Lalu dari sisi predictability atau tingkat prediksi,
program pensiun itu variabelnya dapat diprediksi secara wajar. Namun jika tunjangan kesehatan itu pemanfaatannya sulit diprediksi karena tingkat biaya yang bervariasi secara geografis dan fluktuasi dari waktu ke waktu. Dua perbedaan yang telah saya sebutkan tadi itu menyoroti mengapa mengukur pembayaran penuh untuk program tunjangan kesehatan jauh lebih sulit daripada untuk program pensiun. Nah, kesulitan yang pertama yaitu banyaknya program pasca pensiun yang tidak menetapkan batasan pada tunjangan kesehatan. Tidak peduli seberapa serius penyakitnya atau seberapa lama berlangsungnya, tunjangan akan terus mengalir. Bahkan jika pemilik perusahaan menggunakan insurance company plan, premi akan meningkat sesuai dengan peningkatan tunjangan yang disediakan. Lalu, kesulitan yang kedua yaitu tingkat penggunaan manfaat kesehatan dan biaya perawatan kesehatan sulit untuk diprediksi. Meningkatnya umur panjang, penyakit yang tidak terduga, misalnya AIDS, SARS, dan flu H1N1, bersama dengan teknologi dan pengobatan medis baru menyebabkan perubahan dalam pemanfaatan dan biaya perawatan kesehatan. Dengan adanya kesulitan tersebut di atas, maka perlu dilakukannya pengamatan penutup. The Financial Press atau pers keuangan, contohnya seperti surat kabar, majalah, atau media lain yang berspesialisasi dalam berita keuangan, menganalisis dengan secara mendalam beberapa masalah yang berkaitan dengan rencana pensiun di seluruh dunia, hampir setiap hari. Hal tersebut dikarenakan dana pensiun yang memegang triliunan dolar, euro, pound, dan yen dalam asetnya. Amandemen IAS nomor 19 telah mengklarifikasi banyak dari isu ini dan harus membantu pengguna memahami implikasi keuangan dari rencana pensiun perusahaan pada posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas. Perusahaan tidak diharuskan untuk mengadopsi perubahan yang timbul dari amandemen ke IAS 19 hingga 2013. Pada periode menjelang adopsi, banyak yang menganalisis dampak terhadap laporan keuangan dan implikasinya bagi pengguna laporan keuangan. Nah, adapun dampak akuntansi atau pelaporan keuangannya. Yang pertama, potensi biaya pensiun yang lebih tinggi karena penggunaan tingkat diskonto tunggal yang biasanya lebih rendah untuk mendeteksi pengembalian aset atau pendapatan bunga dan pengakuan semua biaya jasa lalu dalam pendapatan bersih. Lalu yang kedua, peningkatan volatilitas dalam laporan posisi keuangan dan ekuitas pemegang saham karena pengakuan semua pengukuran dalam pendapatan komprehensif lainnya. Yang nomor 3 yaitu mengurangi volatilitas laba bersih untuk perusahaan yang sebelumnya mengakui semua keuntungan dan kerugian dalam laba bersih. Dari ketiga dampak di atas, adapun konsekuensi dari perubahan tersebut. Yang pertama, dapat menyebabkan pelanggaran perjanjian pinjaman atau penurunan pembayaran bonus untuk rencana kinerja berdasarkan laba bersih. Yang kedua, dapat menyebabkan pelanggaran perjanjian pinjaman berdasarkan ekuitas pemegang saham dan mempengaruhi pengawasan peraturan berdasarkan modal saham. Yang ketiga, perusahaan mungkin menyadari biaya modal yang lebih rendah karena volatilitas yang lebih rendah dikaitkan dengan resiko yang lebih rendah. Nah, baiklah, untuk materi yang selanjutnya ada ketentuan imbalan pasca kerja yang ada di Indonesia. Nah, elemen-elemen dari proses dana pensiun ini, yang pertama ada entitas. Nah, entitas ini berkontribusi untuk menjadikan dana pensiun. Nah, dana pensiun yang ada di entitas tersebut akan diinvestasikan. Dari investasi yang telah dilakukan oleh entitas tersebut, itu akan digunakan untuk manfaat pembayaran dana pensiun bagi pekerja-pekerjanya. Nah,
pekerja tersebut akan mendapatkan dua dana pensiun. Yang pertama ada imbalan pasti dan yang kedua ada iuran pasti. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis dari imbalan pasca kerja. Untuk yang pertama, imbalan pasca kerja itu sendiri terdapat dua jenis, yaitu tunjangan purnakarya dan imbalan pasca kerja lain. Nah, untuk selanjutnya ada program imbalan pasca kerja. Ini berbeda ya dengan imbalan pasca kerja yang di atas. Untuk program imbalan pasca kerja ini terdapat dua jenis, yaitu iuran pasti dan imbalan pasti. Nah, kita akan membahas mengenai dua jenis ini. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan langsung saja ke materi selanjutnya. Nah, baiklah rekan-rekan semua, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Untuk materi yang selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai dana pensiun. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun ini merupakan program pasca kerja yang dilakukan dengan penumpukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri atau entitas. Nah, ini tidak diperkenankan untuk membentuk cadangan dalam perusahaan untuk pembayaran imbalan kerja. Jadi, untuk dana pensiun ini merupakan penumpukan dana yang dilakukan oleh entitas itu sendiri untuk mendapatkan uang untuk memberikan imbalan kepada pekerja di perusahaannya. Nah, lalu untuk dana pensiun ini terdapat dua jenis. Untuk yang pertama ada DPPK atau bisa disebut sebagai dana pensiun pemberi kerja. Nah, ini DPPK ini biasanya dibayarkan khusus untuk perusahaan pendiri atau mitra pendiri. Nah, yang kedua ada DPLK. Nah, DPLK ini merupakan dana pensiun lembaga keuangan. Nah, dana pensiun lembaga keuangan ini dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa, yaitu bisa berupa iuran pasti juga. Nah, peserta dari DPLK ini berasal dari berbagai perusahaan ataupun dari perorangan. Jadi untuk DPLK ini merupakan lembaga yang menjadi wadah bagi pekerja-pekerja untuk mendapatkan dana pensiun setelah mereka selesai bekerja atau dalam artian mereka sudah tidak aktif lagi bekerja. Nah, baiklah, untuk materi yang selanjutnya kita ada materi iuran pasti dan manfaat pasti. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu iuran pasti. Nah, untuk iuran pasti ini merupakan program manfaat di mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditetapkan berdasarkan iuran ke suatu dana bersama pendapatan investasi selanjutnya. Jadi untuk iuran pasti ini merupakan dana pensiun yang akan didapatkan oleh pekerja melalui iuran yang mereka iurkan kepada perusahaan. Jika mereka mengiurkan dana kepada perusahaan itu secara teratur, baik, dan tidak menunggak, maka manfaat pensiun yang akan didapatkan pasti juga akan lebih baik. Nah, untuk yang kedua ada manfaat pasti. Nah, program manfaat pasti ini merupakan program di mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan dengan mengacu pada formula yang biasanya berdasarkan pada penghasilan karyawan atau masa kerjanya. Jadi untuk manfaat pasti ini cenderung pasti ya dari perusahaan. Jadi perusahaan telah memberikan sejumlah uang atau mencadangkan sejumlah uang untuk pekerja-pekerjanya. Jadi untuk manfaat pasti ini setiap pekerja akan mendapatkan manfaat dari manfaat pasti sebuah perusahaan ini. Nah, untuk program iuran pasti yang di atas, nah ini resiko aktuaria akan ditanggung oleh peserta. Jadi karena iuran ini merupakan iuran dari peserta dana pensiun atau pekerja, maka resiko yang ditimbulkan dari program iuran pasti ini akan ditanggung sendiri oleh pekerjanya. Nah, untuk program manfaat pasti ini lebih berbeda ya, yaitu untuk program manfaat pasti perusahaan wajib menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja. Jadi untuk program manfaat pasti ini lebih cenderung perusahaan yang akan mengurusi mengenai dana pensiun pekerjanya. Nah, untuk resiko dari manfaat pasti ini
Karena iuran pasti tadi kan sudah resikonya ditanggung oleh peserta atau pekerja. Nah, untuk program manfaat pasti ini untuk resikonya akan ditanggung oleh perusahaan karena ini merupakan kewajiban dari perusahaan itu sendiri. Nah, baiklah, kita akan menuju ke materi yang selanjutnya. Di sini terdapat contoh soal dari iuran pasti. Nah, untuk soal yang pertama, misal Juni 2005, iuran pensiun yang harus dibayarkan oleh PT ABJ untuk bulan tersebut adalah sebesar 5 juta rupiah. Jika iuran tersebut dibayarkan semua, maka jurnal yang dibuat adalah, nah, di sini kita akan mendebit kas. Mohon maaf, maksud saya mendebit biaya. Lalu yang dikredit ada kas. Ini terjadi karena iuran tersebut sudah dibayarkan semua. Yang selanjutnya ada kasus hampir sama soalnya, tapi ini berbeda. Jika baru dibayarkan 3 juta, nah, dan sisanya belum dibayarkan sampai akhir Juni, maka jurnal yang dibuat adalah ini hampir sama. Yang didebet itu ada biaya sebesar 5 juta, yang dikredit ada kas sebesar 3 juta, dan yang dikredit lagi ada liabilitas jangka pendek sebesar 2 juta. Nah, kas ini 3 juta mengapa? Karena menurut pernyataan di atas baru dibayarkan 3 juta, maka kekurangannya itu akan menjadi liabilitas jangka pendek bagi perusahaan. Selanjutnya ada program jaminan sosial. Nah, program jaminan sosial ini biasanya berbentuk seperti iuran pasti, yaitu iuran yang dibayarkan oleh pekerja-pekerja. Dan untuk jaminan sosial ini biasanya didirikan sebagai imbalan pasti atau iuran pasti tadi. Nah, ini berdasarkan entitas dalam program. Jadi untuk setiap perusahaan kan pasti memiliki programnya tersendiri. Jadi untuk jaminan sosial ini tergantung perusahaannya itu menggunakan program yang mana. Yang pasti untuk jaminan sosial ini merupakan program iuran pasti. Jadi iuran itu akan diberikan pekerjaannya kepada perusahaan. Untuk selanjutnya perusahaan akan mengolah iuran tersebut untuk menjadikan dana pensiun bagi pekerjaannya. Nah, selanjutnya ada program manfaat pasti. Nah, perusahaan ini memiliki kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif untuk memenuhi pembayaran imbalan setelah pekerjanya itu pensiun dari perusahaannya. Untuk imbalan ini akan dihitung sebagai asumsi aktuarial atau asumsi demografi dan keuangan dari sebuah perusahaan. Nah, dana ini akan diakumulasikan ke dalam proses aset perusahaan. Nah, untuk resiko dari manfaat pasti ini yang pertama ada resiko aktuarial yang tadi di atas sudah dijelaskan. Resiko aktuarial ini merupakan jumlah kewajiban imbalan pasti berbeda dari yang diharapkan karena perubahan asumsi aktuarial. Jadi untuk resiko aktuarial ini biasanya jumlah imbalan yang akan diterima itu berbeda dari yang diharapkan. Itu sudah menjadi resiko dari perusahaan dan pekerjaannya itu sendiri. Untuk yang selanjutnya ada resiko investasi. Jadi untuk resiko investasi ini, hasil investasi atas aset program ini berbeda dari yang diharapkan. Karena kita tahu untuk melakukan investasi juga tidak bisa secara sembarangan. Investasi harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar supaya kita mendapatkan keuntungan. Dan ini juga menyangkut masalah pekerja karena yang diinvestasikan merupakan dana yang diiurkan oleh pekerjanya untuk pekerjanya itu sendiri. Nah, untuk resiko-resiko tadi yang sudah saya jelaskan ini bisa menimbulkan
keuntungan dan kerugian. Untuk keuntungannya, jika misal investasi yang dilakukan tadi misalnya bagus, baik, dan benar, maka itu akan perusahaan akan memperoleh dana yang besar pula. Jika investasi yang dilakukan tadi tidak baik atau mengalami kerugian, maka perusahaan juga akan mengalami kerugian yang besar pula. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kesalahan kami, mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.